Karena pandangan saya waktu itu, jadi guru itu gampang. Oh. Mendidik itu tidak harus dengan kekerasan, tetapi juga tidak boleh misalkan terlalu longgar. Jadi provinsi nggak punya rakyat, yang punya rakyat itu bupati dan wali kota. Makanya kalau nggak ada pemikiran yang sama juga sulit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Rasio ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan sudah lama banget ya Pak ya? Lama. Sejak tahun berapa Pak waktu itu masih jadi guru di SMP 12 Surabaya. Di tahun berapa itu ya Pak ya? Tahun 1975. Saya belum lahir belum Pak. Lahir, ya. Sekarang sudah. Saya belum lahir itu. Iya, Terus ya, setelah jadi guru waktu itu? Guru, kemudian jadi kepala sekolah di SMP Paciran, Lamongan, Tanjung Kodok, Mbak April. Iya. Jadi kalau naik sepeda motor dari Surabaya itu perlu waktu 4-5 jam. Luar biasa. Dan itu PP setiap hari? Ya, awalnya gitu. Awalnya, tahun ketiga sudah kos di sana. Oh. Enggak kuat juga, terlalu jauh. Kemudian dipindah di kepala SMP Cermi Gresik, SMP 1. Cermi itu ya Banyurip ke barat, Jembatan Morodi, kemudian ke kanan. Kalau hujan banjir, itu saya ngalami itu semua. Iya. Baru dipindah di kepala SMP 1 Gresik, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kemudian di situ terkenal dengan SMP favorit. Saya cukup lama di situ 6 tahun. Baru dipindah di Ngenteng Kali 33 Surabaya sebagai kepala bidang Binmut. Binmut itu singkatan dari Pembinaan Generasi Muda. Oke. Di tahun berapa itu waktu itu? Kalau yang di Surabaya itu? Sebelum tahun berapa 1980 sampai 85 kurang lebih. Oke, saya belum lahir juga. Iya, kemudian dipindah sebagai kepala bidang Dipmenum 3 tahun, pindah lagi Kormin. Kormin itu orang kedua di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Eselonnya sudah eselon 2B situ. Sama dengan di biru itu ya. Baru pindah di Kanwil Dikbud Provinsi Jawa Timur sebagai kepala dinas. Cukup lama, 2001 sampai 2009. Sudah lahir atau belum, Mbak? Sudah, kalau itu sudah. Alhamdulillah. sudah sempat mendengar nama Pak Rasio waktu itu. Iya, saya waktu itu ditugasi juga sebagai pengasuh acara Cepat Tepat di TVRI. Jadi yang 100 untuk Rugu A, Rugu B, itu saya waktu itu jadi Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian setelah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, saya sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, Pak Dekarwo, gubernurnya. 2009 ya Pak ya? Iya, 2001 sampai 2009. Oh 2001, oke. Ya, cukup. Sekdanya itu 2009 sampai 2016. Jadi kepala dinasnya 9 tahun, sekdanya itu 7 tahun. 7 tahun. Karena diperpanjang 2 tahun. Kalau sekda itu jabatan eksekutif itu maksimal 5 tahun. Tapi waktu itu ada ketentuan dari presiden itu bisa diperpanjang 2 kali. Jadinya 7 tahun ya, itu. 7 tahun sampai 2016. Oke, Pak. Saya penasaran, kenapa akhirnya Pak Rasio ini menggeluti dunia pendidikan? Sebelum menjadi seorang guru, sebenarnya Pak Rasio ini siapa sih Pak? Dan apa motivasi utamanya Pak Rasio sampai akhirnya saya terjun di dunia pendidikan gitu? Karena pandangan saya waktu itu jadi guru itu gampang. Jadi guru itu panutan. Alhamdulillah cita-cita itu didorong oleh orang tua saya. Orang tuanya juga guru? Bukan, orang tua saya petani. Tapi kalau bapak mertua itu guru. Bapak saya tuh guru Pak, tapi saya juga nggak mau kalau disuruh jadi guru. Guru di mana, Mbak April? Almarhum itu guru di SMK 7 Pawiatan, Bubutan. Oh, Bubutan. Iya.
dulu guru di situ sampai Iya. pensiun, terus sudah meninggal. Pengennya anak-anaknya ini jadi guru, tapi nggak Iya. ada satupun yang jadi guru gitu. Makanya saya penasaran nih kenapa Pak Rasio ini akhirnya diberikan kepada saya itu jadi awal guru. Kemudian waktu itu memang saya kuliah di IKIP. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang sekarang ini adalah UNESA. Alhamdulillah saya lulus, kemudian melanjutkan di S1. Saya ngambil pilihan matematika, kemudian mengajar di SMP 12 Surabaya. itu sebagai guru matematika. Makanya saya cepat menjadi kepala sekolah karena gelarnya Dokter Andes waktu itu. Belum ada guru di SMP itu yang gelarnya sarjana. Jadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan pendidikan di situ. Nah, kalau kita bicara pendidikan, Pak Rasio ini kan terjun di dunia pendidikan mulai dari tahun 70-an ya Pak ya, sampai betul. sekarang di tahun 2025. Ya. Otomatis perubahan pendidikan zaman dulu sekali sampai dengan sekarang ini kan sudah mengalami banyak sekali perubahan. Ya. Nah, kalau boleh flashback sedikit Pak, saya kan juga nggak tahu ya Pak, saya di tahun 70 belum lahir. Belum lahir ya. 70, 80 belum lahir nih saya. Yeah. Pendidikan zaman dulu di tahun ya 70 sampai 90 lah Pak. Ini seperti apa sih Pak pendidikan di Surabaya terutama? Ya tentu beda Mbak April, karena apa? Pendidikan dulu itu kan pendidikan sentralistik, guru adalah segala-galanya. Waktu itu belum dikenal HP dan lain sebagainya. Betul. Sekarang itu sudah berkembang maju, dikenalkan dengan dunia IT dan lain sebagainya, sehingga memang agak beda. Kalau dulu namanya pendidikan di sekolah rakyat, dulu namanya sekolah rakyat, terus dipindah menjadi ganti SD sekolah dasar itu. Dulu namanya perkalian itu ada sapal. 1 kali 1 terus 2 kali ini dan seterusnya. Sampai ada tabel perkaliannya itu kan ya Pak ya? Tabel perkalian. Kemudian apa itu dihafalkan, kalau nggak hafal itu muridnya disuruh berdiri di depan. Karena guru itu luar biasa waktu itu. Misalkan setiap seminggu sekali periksa kuku, kukunya itu saya masih panjang. nyaman itu Pak kalau kayak gitu itu. Kalau kukunya panjang itu jadi dipukul gitu ya. Karena memang seperti itu. Kalau sekarang ya nggak bisa. Kalau guru mukul murid, gurunya yang salah. Ya, wali muridnya yang protes. Sampai iya. bahkan ada cerita di Sumatera, di Sulawesi Selatan ada guru, kemudian dipidanakan dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi perhatian kita bersama. Sebenarnya mendidik itu tidak harus dengan kekerasan, tetapi juga tidak boleh misalkan terlalu longgar. Makanya ada yang punya wawasan yang mendalam ya guru. Makanya guru itu diajari pedagogik, didaktik mengajar, didaktik metodik mengajar. Bagaimana mengajar, bagaimana membimbing anak-anak yang baik, sehingga harapannya itu anak itu ngerti betul, kemudian dipahami betul dia, kemudian nanti arahnya itu menjadi anak yang senantiasa akhlaknya mulia, kemudian dia pinter hatinya, kemudian apa itu punya kepekaan rasa yang tinggi, tapi dia juga sehat. Nah, guru itu harus mendidik tapi tidak melulu dengan kekerasan. Tapi kalau saya boleh bertanya nih Pak, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Rasio ya, bahwa sekarang ini guru juga tidak bisa, kalau dulu kukunya panjang dipukul pakai penghapus papan tulis hal yang biasa, bahkan orang tua merasa bahwa oh gurunya mendidik, tapi sekarang ini terbalik begitu. Kalau ada seperti itu, orang tua wali murid itu langsung, ini gurunya gimana sih kok anak saya dipukulin? Padahal sebenarnya itu adalah caranya guru mendidik. Di zaman dulu ini nggak masalah, tapi kenapa di zaman sekarang ini menjadi sebuah masalah? Mungkin karena wali murid juga kritis, pemahamannya beda dibandingkan dengan zaman dulu. Tetapi yang saya mohon, tidak mungkin yang namanya seorang guru akan menyakiti anak didik yang dikasihani, dibimbing, dibina. Makanya harus ada kesadaran yang sama antara guru dengan muridnya. Jangan sampai misalkan saja dikata-katain nggak bener, lalu muridnya protes. Kalau itu yang terjadi, maka guru akan seenaknya sendiri, masa bodoh karena diserahkan kepada orang tuanya, kan juga nggak bagus. Saya punya sekolah Mbak Briliana, kemudian saya pengalaman guru juga sudah lama, saya juga mantan kepala sekolah, bahkan juga pengawas. Makanya saya arahkan pada guru-guru yang memahami
didaktik, metodik mengajar yang baik, bagaimana membimbing, mengarahkan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu harapannya artinya mendidik itu tidak harus dengan kekerasan. Misalkan ada anak yang kan bisa misalkan tidak hafal perkalian, kemudian diajari bagaimana cara menghafalkan atau menghitung perkalian dengan baik. Sekarang kan sistemnya beda dengan dulu gitu. Kalau dulu dihafalkan, sekarang untuk pengertian. Nah, anak kadang-kadang 7 kali 6 aja tuh jumlahnya dengan jumlahan lama sekali. Kan di dalam berhitung nggak boleh begitu ya. Cepat 7 kali 6 ya 42 dan lain sebagainya. 8 kali 7 ya 56 dan lain sebagainya. Sehingga ada metode yang harus dikuasai oleh guru sehingga dia implementasi kepada anak itu dilakukan dan tepat dan benar. Oke, jadi memang ya perbedaan zaman juga mempengaruhi perbedaan bagaimana cara seorang guru mendidik muridnya, begitu ya Pak ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi sebuah apa? Nantinya akan anak ini mempunyai akademisi yang bagus atau tidak, itu kan juga tergantung dari bagaimana gurunya mengajar, begitu ya kan Pak ya? Betul, betul. Memang itu. Makanya guru itu walaupun bagaimana tidak mungkin lah seorang guru akan menjerumuskan anak didiknya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti mengajari yang baik. Nah, akhirnya kalau di zaman saya sekolah dulu Pak, ada yang namanya sekolah favorit, ada yang namanya sekolah yang tidak favorit, begitu. Mereka dikategorikan berdasarkan nilai-nilainya, nilai siswa-siswinya. Tapi itu menjadi sebuah semangat tersendiri. Kalau bagi saya dan angkatan saya Pak ya, itu menjadi sebuah semangat tersendiri bagi saya dan angkatan saya pada saat itu. Gimana caranya saya ini bisa masuk ke sekolah favorit gitu kan, supaya bisa masuk ke sana berarti saya harus pinter nih, saya harus belajar nih, saya harus begini-begini. Jadi nggak ada yang namanya ketika guru-guru marah itu wali murid yang marah ke gurunya, enggak gitu. Tapi nih Pak, yang sekarang ini mulai tahun 2017 kalau nggak salah ya, sudah mulai ada sistem zonasi begitu. Ini menjadikan sekolah favorit itu tidak ada lagi. Tujuannya adalah memeratakan pendidikan. Iya, betul. Nah, di tahun 2017 sampai di tahun 2024 kemarin, kalau di tahun 2025 ini kan sudah berubah lagi ya Pak ya. Mulai 2017 sampai 2024, apakah memang tujuan untuk memeratakan pendidikan ini dengan sistem zonasi itu sudah berhasil Pak? Ya, saya kira permasalahannya tidak di situ, Mbak April. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan itu sebenarnya harus dipetakan dulu. Kalau ini kan sebenarnya program yang dilakukan zamannya Pak Nadiem 2017 itu ya, zamannya Pak Muhadjir juga kan. Artinya kalau kesempatan memperoleh pendidikan itu harus ada, harus misalkan diterima di masing-masing sekolah, lembaganya itu dibenahi, lembaganya itu dipetakan dengan baik, jumlah lembaga yang harus ada di kabupaten kota. Jadi belum ada pemerataan, makanya pendirian lembaganya harus di pusat kota. Nah, setelah itu terjadi, Pak Muhadjir melaksanakan misalkan PPDB dengan zonasi. Maksudnya kan jangan sampai SMA 5 itu dihuni oleh orang-orang yang kaya dan yang pinter. Sebenarnya kalau pandai dan tidak pandai, walaupun anaknya orang nggak mampu, kalau anaknya pinter kan bisa masuk SMA 5. Iya, betul. Makanya saya dulu melaksanakan dengan ujian nasional. Itu dalam tangga standarisasi. Kalau misalkan ya sekarang ini ya Mbak, mohon maaf ya, zonasi yang dulu ya zamannya Pak, sekarang domisili ya sebenarnya sama saja. Ya zonasi itu kemudian disempurnakan domisili, hanya mungkin dibagi dalam rayon. Artinya wilayahnya itu diperluas. Kalau zonasi tertentu di SMA 5, misalkan yang diterimanya sekitar, mungkin nanti SMA 5 itu bisa didaftari oleh sekitar Surabaya semuanya, yang tidak harus dekat dengan rumah. Makanya sekarang itu penerimaan murid barunya, SPMB, seleksi penerimaan murid baru itu ditekankan pada nilai juga. Selain zonasi juga nilai yang namanya domisili. Makanya domisili itu dibagi rayon, ya yang membagi rayon itu adalah Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kota, cabang dinas. Di Surabaya, Gresik ada kepala cabang dinas. Jadi Pak Aris itu adalah kepala dinas pendidikan Jawa Timur. Kemudian di Kabupaten Kota ada kepala cabang dinas. Yang tahu peta secara pasti di Kabupaten Kota ya orang-orang kabupaten. Saya kemarin melaksanakan kunjungan di Probolinggo. Ternyata di sana sekolahnya kurang. Sehingga sekolah itu mencari murid. Beda dengan di Surabaya. Malah muridnya yang mencari sekolah. Muridnya itu malah sulit. Artinya mohon maaf ya. Karena apa? Pemetaannya itu nggak nggak ditata dengan baik. Zaman saya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, rekrutmen itu menggunakan nilai, ada standarisasi. Jadi kalau nilainya itu bagus, anak itu bisa daftar di SMA terbaik. Saya kira wajar, misalkan dan sekolah nilai bagus itu tidak harus dari anaknya orang mampu, anaknya orang yang nggak mampu, kalau nilainya baik ya bisa sekolah di SMA 5. Jadi ada standar gitu ya. Makanya nggak terjadi banyak masalah waktu saya menjadi kepala dinas. Sekarang itu zonasi, tetapi lembaganya itu tidak diratakan. Mestinya kalau zonasi domisili itu dilakukan, lembaganya ditata dulu. Misalkan, mohon maaf ya, jangan di kompleks semua. Di daerah barat seperti misalkan Tandes, SMA-nya ya tertentu saja. Di daerah selatan ya kurang. Dan itu ditata, kemudian tanggung jawabnya siapa ini? Kalau SMA, SMK itu provinsi, ya provinsi harus koordinasi dengan Kota Surabaya kalau di Surabaya. Kalau di kabupaten kota yang lain ada koordinasi. Karena apa? Yang punya tanah itu adalah kabupaten kota. Yang tanah itu, Mbak. Jadi kalau mendirikan lembaga, katakan SMA, SMK di daerah kabupaten gitu harus izin ini. Harus izin dulu. Ya, yang pertama izin, yang kedua harus membeli tanahnya itu. Tanahnya kan miliknya kabupaten kota. Nah, melepas tanah itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kesulitannya itu, makanya kalau saya kembalikan saja kepada nilai ujian. Tapi nilai ujian itu jangan sampai untuk menentukan pelulusan, tapi untuk rekrut diterima. Masuk ke SMA mana begitu SMA ya Pak ya? SMK negeri. Baik. Dari zonasi akhirnya sekarang menjadi domisili. Domisili kalau dalam perspektif saya adalah domisili itu tempat tinggal saat ini, meskipun tidak sama dengan di KK. Betul seperti itu. Misalkan kakak saya Surabaya, saya tinggalnya di Sidoarjo. Kalau dulu di sistem zonasi kan nggak bisa nih Pak. Anak saya harus tetap sekolah di Surabaya kan Pak. Tapi kalau yang domisili ini sekarang berarti misalkan kakak saya Surabaya, tapi saya tinggalnya di Sidoarjo, berarti anak saya bisa sekolah di Sidoarjo atau bagaimana? Nah, makanya itu dibagi rayonisasi. Rayon itu pembagiannya tergantung misalkan sekolah yang berhimpitan, misalkan Sidoarjo dengan Surabaya, kan bisa mendaftar misalkan Waru. Waru itu tidak harus dihuni oleh anak-anak dari Sidoarjo, bisa juga dari Surabaya karena dekat. Makanya nanti pembagian rayon ini yang bagi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang tahu persis peta-peta itu. Makanya sekarang, dan sebenarnya sekolah itu tidak harus di negeri, Mbak April. Saya ini sekolah swasta. Jadi yang menetapkan kualitas orang itu bukan sekolahnya, tapi ya orangnya itu sendiri, anaknya itu sendiri. Mohon maaf Mbak April ya, saya sekolah swasta di STM Siang Madiun. Ya bisa menjadi kepala sekolah. Bisa sesukses sekarang. Bisa menjadi, mohon maaf ya, misalkan kepala bidang, menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Jawa Timur, bahkan menjadi sekda. Itu kan bukan dari sekolah, bukan dari STM Siang. Makanya saya tekankan nanti, Bapak Ibu wali murid jangan memaksakan kehendak kepada anak didiknya untuk masuk di negeri. Swasta pun kalau dibina dengan baik, pendidikannya diperhatikan dengan baik, kemudian diberikan kesempatan untuk misalkan menyampaikan masalah terhadap sekolah yang ditekuni saat ini, saya kira itu baik untuk memberikan solusi yang baik kepada anak-anak kita. Selain perbedaan antara zonasi dan domisili tadi, apa perbedaan dari sistem PPDB dengan SPMB tahun 2025 ini tadi Pak? Ya, sama. Jadi
apa namanya? SPMB itu kan penerimaan dari PPDB, penerimaan peserta didik baru. Iya. Sekarang seleksi penerimaan murid baru. Dari anak didik diganti murid, tapi zonasi diganti domisili. Sebenarnya kan sama aja. Hanya sekarang wilayah rayanya itu diperluas aja, ya. begitu. Jangan sampai misalkan sekolah yang berdekatan antara perbatasan bupati, kabupaten tertentu, kan sulit untuk sekolah. Piringan Nanom misalkan, Piringan Nanom itu kan wilayah Gresik, tapi dekat dengan Surabaya. Iya. Makanya nanti seperti daerah-daerah itu dipetakan yang baik. Kemudian kalau perlu didirikan lembaga di situ ya didirikan. Ada koordinasi antara pemerintah kota dengan provinsi, kita berembuk bersama. Oh ini loh kurang, ini lembaga ini memang kurang. Jadi kalau sistemnya misalkan penerimaan murid baru dan lain sebagainya ya memang kurang ya mesti masalah. Beda dengan nilai, Bu. Iya. Kalau nilai standar nilai itu kalau nggak masuk ya memang nggak masuk karena nilainya jelek. Nah, gitu ya. Berarti kalau dari sisi Pak Rasio sendiri secara pribadi bukan sebagai seorang anggota DPRD ya, menilai apakah sistem domisili ini sudah sesuai atau menurut Pak Rasio lebih cocok menggunakan nilai? Ya, saya pernah kunjungan kerja ke Yogyakarta. Saya bandingkan di sana, Jakarta wilayahnya luas, tetapi penduduknya nggak begitu banyak. Yang digunakan adalah sistem nilai. Sistem nilai itu artinya daerah Yogyakarta itu membuat tes sendiri untuk rekrutmen di SMA, SMK negeri. Jadi tes, jadi dasarnya tes. Jadi ya kalau tes bebas. Tes itu anak Sidoarjo bisa daftar di Surabaya. Iya, betul. Asalkan nilainya bagus ya bisa masuk. Dan sekolah itu kan enggak untuk orang-orang tertentu, sekolah itu untuk umum. Makanya ini kalau saya cenderung itu, tapi karena kebijakan ini dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya harus kita ikuti. Tetapi mestinya kalau itu dilakukan, dipetakan dulu lembaganya. Harus didirikan lembaga di sini ini kurang. Misalkan Surabaya yang saya ketahui daerah barat kurang SMA, daerah selatan juga begitu, apalagi utara. Nah, lembaga-lembaga kurang itu didirikan lembaga baru, tetapi ya itu tadi Mbak April artinya mendirikan lembaga baru harus ada tanah miliknya kabupaten kota, itu juga sulit juga. Harganya kadang tinggi dan lain sebagainya, padahal itu untuk kepentingan rakyatnya yang ada di situ. Jadi provinsi nggak punya rakyat, yang punya rakyat itu bupati dan wali kota. Makanya kalau nggak ada pemikiran yang sama juga sulit. Nah kalau tadi sempat disinggung adalah membangun lembaga baru begitu Pak. Kalau nggak salah membaca ya Pak ya, yang sepengetahuan saya adalah dari SD, SMP sampai SMA ini jumlahnya jadi mengerucut gitu. SD ini banyak sekali jumlahnya, SMP ini berkurang, kemudian SMA semakin berkurang lagi, dan ini menjadi salah satu masalah utama di pendidikan terutama di kota Surabaya, karena merasa bahwa masyarakat Surabaya merasa bahwa sekolah SMA negeri ini masih sangat kurang. SD aja satu tingkat bisa 6 kelas, begitu naik ke SMP cuman 1 kelas aja, jumlah SMP-nya sedikit, apalagi naik ke SMA. Kemudian kalau misalkan ternyata harus ada pembangunan lembaga, berarti kan membangun SMA baru begitu ya Pak ya. Selain kendala tanah dan juga perizinan, ada kendala apa lagi sih Pak? Kok sampai sekarang, mulai dari 2017 sampai sekarang 2025 tidak ada penambahan? Atau mungkin sudah ada penambahan, saya nggak tahu nih Pak. Iya, ada penambahan tapi nggak banyak gitu ya. Artinya kendalanya di mana karena berarti? Kesulitannya kan tanah itu miliknya kabupaten kota. Sudah alasan rutin ya begitu ya. Tapi kalau ini di provinsi dibangun, sebenarnya kalau provinsi itu mampu membangun itu berapa aja, nggak sampai 5 miliar. Kira-kira ada anggaran di provinsi. Jadi begini, mohon maaf ya, sekarang ini sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kewenangan itu kan hanya pembagian aja karena sesuai dengan ketentuan perundangan. Sebenarnya kalau itu disikapi dengan bagus, kalau kita sepakat misalkan domisili itu kan berarti harus anak lulusan SD, SMP negeri swasta bisa diterima negeri, tapi juga jangan sampai mematikan sekolah swasta yang ada. Ya, karena tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Makanya
daerah harus memetakan jumlah lulusan SD, SMP negeri swasta. Jadi dihitungnya jumlah lulusan SD negeri swasta, jumlah lembaga SMP yang ada. Ini harus imbang. Imbang ya, itu bukan berarti hanya negeri, tapi juga negeri swasta. Jadi lulusan SMP negeri swasta, SD negeri swasta nanti diterima di SMP negeri swasta. Dihitung bisa itu. Ya kalau perlu sekolah baru didirikan lembaga baru. Terus berikutnya jumlah lulusan SD, SMP negeri swasta harus dihitung juga lulusan lembaga SMA, SMK negeri swasta di daerah itu berapa. Itu baru dihitung. Kalau selama itu tidak dipenuhi ya kurang aja dan pasti ada masalah. Pasti ada masalah ya, Pak. Pasti ada masalah. Makanya kemarin waktu saya nyodek kemarin sudahlah dengan ujian nasional, tapi hanya ujian nasional pada saat itu untuk menentukan kelulusan juga. Ini yang memberatkan siswa tentunya. Baik, sejauh ini mulai dari sistem zonasi sampai akhirnya sekarang menjadi sistem domisili, apa aja sih Pak kendala yang paling dominan dalam pelaksanaan sistem ini? Ya, makanya pemetaannya belum dilakukan dengan baik. Satu pemetaan, kemudian ya, pemetaan, terus dihitung betul. Jadi kepala dinas, kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan dasar itu menghitung duduk bersama. Nah, ini lulusan yang mungkin saat ini belum dilakukan, ya, begitu Kak? Sudah, tapi ya biasanya ya gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Orang itu kalau lain kewenangan kemudian dikumpulkan itu kan sulit juga. Iya. Nggak dewannya, nggak bupati wali kotanya, itu kelihatannya juga sulit. Harus ada kesadaran di antara kita semuanya. Kalau itu sudah dipetakan dengan baik, perlu lembaga berapa, kalau tetap misalkan domisili, berarti harus lembaga. Permasalahan domisili itu kan lembaganya kurang. Iya. Tapi lembaga itu juga jangan mematikan sekolah swasta yang ada. Nanti swasta bisa teriak-teriak itu. Mungkin ini sudah ada sekolah, sekarang ini ada sekolah swasta, cari murid aja sulit. Karena semuanya udah masuk larinya ke negeri begitu. Pihak lain mendirikan sekolah negeri kan nggak adil juga. Karena pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Kalau itu dilakukan dengan baik, tapi juga tidak semudah membalik telapak tangan, sulit juga. Misalkan kompromi, SMA, SMK, punyanya provinsi, tanahnya punyanya kabupaten kota. Nah itu juga sulit juga. Kelihatannya gampang tapi sulit. Berarti masalah regulasi sebenarnya. Iya, jadi ya tergantung kemauan yang keras terhadap pemangku kepentingan. Makanya sekarang Presiden kita Pak Prabowo itu kalau menyusun rencana jangka menengah pembangunan misalkan nasional harus connected dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi kalau connected, misalkan sekarang pusat itu Astacita, apa sih prioritas, misalkan maju belajar dan lain sebagainya. Daerah harus menyikapi itu. Tidak boleh menyimpang terlalu jauh, walaupun kabupaten kota itu juga pada saat wali kota menjadi calon waktu itu kan menyampaikan visi misi. Dan visi misi tentu dituntut oleh yang memilih, misalkan daerah tertentu. Visi misinya adalah bupati ini, harus itu dilakukan. Sama dengan Prabowo misalkan, visi misinya makan gizi gratis, setelah jadi ya harus dilakukan dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan Pak Prabowo sekarang pada saat melantik bupati wali kota, ada retreat, ada kesamaan visi yang disampaikan oleh pemerintah. Karena negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun otonomi, jangan sampai dengan memisah antara yang satu dengan yang lain terlalu jauh. Baik. Sejauh ini bagaimana pemahaman masyarakat umum tentang sistem domisili yang baru saja diterapkan di tahun 2025? Karena kalau menurut pengetahuan saya, Pak, boleh dikoreksi kalau salah, di sistem zonasi aja kemarin setiap tahun itu pasti ada aja perubahannya. Dan ini membuat masyarakat itu bertanya-tanya, ini sebenarnya kayak gimana sih sistemnya? Kok setiap tahun selalu ada perubahannya? Padahal perubahan ini juga dilakukan karena memang untuk memperbaiki kesalahan di tahun lalu, begitu. Tapi nyatanya yang tersampaikan terhadap masyarakat sepertinya kurang informasinya. Jadi masyarakat ini bingung. Nah, di tahun ini berubah lagi, mulai dari zonasi nih, mungkin kemarin masyarakat sudah oke, zonasi seperti ini. Oh, berarti anak saya dari tahun misalkan
sekarang anaknya sudah kelas 3 SMP nih Pak, Ya. atau kelas 2, udah ada pandangan, oh nanti kelas 3 SMP mau masuk di SMA mana, sudah ada pandangan, oh ternyata sistemnya berubah lagi, ini Ya. bikin bingung masyarakat. Tapi Ya. saat ini sejauh mana sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dengan perubahan sistem dari zonasi ke domisili ini? Ya, jadi gini Mbak April, namanya menteri ya, ada menteri baru, kebijakan baru, dan lain sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya memang harus kebijakan itu untuk siapa? Kebijakan itu untuk rakyat. Rakyat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut harus diberikan informasi dulu. Iya. Sosialisasi seperti Mbak April tadi Iya, katakan betul. itu penting. Karena sekarang pendaftaran aja juga sulit, daftarnya gimana dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dinas pendidikan ditanya itu pokoknya online. Nah, tidak semua wali murid juga pintar online, Iya. sehingga itu juga nggak terjangkau oleh mereka. Makanya saya sarankan kemarin kepada Dinas Pendidikan sudah kita kumpulkan, bahkan cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota waktu itu agar lakukan sosialisasi. Jangan sampai masyarakat ingin daftar saja sekolah, belum tentu diterima, daftarnya itu sulitnya setengah mati. Padahal sekarang ini sudah mulai pendaftaran. Dan sistem yang dilakukan sekarang juga hampir sama sebenarnya sama dengan lalu, misalkan sistem domisili, sistem prestasi. Prestasi itu bisa prestasi akademik dan non akademik. Tapi wali murid kan nggak paham juga. Iya. Yang namanya wali murid gimana? Iya. Kemudian sistem apa itu Afirmasi. mutasi. Kemudian afirmasi, sebenarnya sama dengan tahun lalu. Hanya sekarang itu persentasenya itu agak dikurangi. Kalau dulu, mohon maaf ya, jalur mutasi itu kalau dulu itu 5%. Ya. Kalau dulu lebih dari 5%, sekarang 5%. Kan orang nggak tahu. Jadi variabelnya terlalu banyak, tidak dipahami oleh wali murid yang akan daftar itu, sehingga kalau tidak diterima dimasalahkan oleh dia karena nggak ngerti gitu ya. Makanya dengan sistem variabel yang banyak itu tentu mengundang masalah yang banyak juga. Misalkan nanti orang diterima jalur mutasi 5%. Prestasi akademik ini naik menjadi 65%. Dulu saya kira 50, jalur afirmasi ini 15%, jalur prestasi 5%, jalur domisili 10%. Jadi kalau sekolah itu menerima 100 siswa, yang jalur prestasi itu 65 anak. Tapi wali murid kan nggak ngerti prestasi itu gimana cara menghitungnya. Makanya sosialisasi itu harus dilakukan dengan baik ya. Kalau perlu ya siaran di TV dan lain sebagainya. Kemudian online ya bisa juga, tapi tidak semua online itu juga dipahami oleh wali murid dan lain sebagainya, karena pemahamannya konsep IT kan juga beda. Tapi memang sebagian besar wali murid sudah punya HP. Itu yang harus disosialisasikan dengan baik sehingga dipahami dengan baik. Terus harapannya ya seleksi ini berjalan dengan mulus. Tapi yang namanya pendidikan kalau nggak ada masalah itu bukan pendidikan sejak dulu. Selalu ada masalah ya Pak ya? Iya, selalu ada masalah. Tetapi kalau bisa diminimkan, diminimalisir. Ya, diminimalisir, artinya masalahnya jangan terlalu besar, terlalu banyak besar. Baik, kalau ternyata jalur prestasi ini saat ini yang di sistem domisili ini bertambah, berarti kan ada kemungkinan, semakin banyak kemungkinan untuk siswa-siswi berprestasi ini masuk ke sekolah yang dulu dianggap sekolah favorit, begitu kan ya Pak ya? Betul. Jadi orang tua ini masih nggak perlu yang khawatir banget gitu, anakku tuh berprestasi tapi nggak bisa nih masuk sekolah favorit karena presentasinya rendah gitu. Tapi sekarang ternyata presentasinya ditambah. Tapi gini Mbak Aprilia, prestasinya prestasi apa? Katakan pertama dikatakan akademik. Akademik misalkan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 dengan nilai akademis sekolah, nilai lembaga. Nah, nilai rapot antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu beda bobotnya. Misalkan, mohon maaf ya Mbak April, sekolah swasta tertentu nilainya 95 semua. Nah, sekolah negeri yang baik malah jangankan 95 80 itu sudah luar biasa. Bagus gitu ya Pak ya. Padahal
prestasi itu prestasi akademik itu. Oh, Rapot semester 1 dan 5. Beda dengan ada standarisasi ukuran nilai. Sekarang ukuran nilainya rapot. Nah, rapotnya beda-beda antara yang satu dengan yang lain, walaupun sama nilainya. Nilai 80 untuk sekolah A, nggak sama 80 sekolah B. Nah, ini akhirnya menjadi masalah baru, Ya, Pak. ini masalah itu, makanya ini sudah masalah gitu ya. Dan kalau non akademik malah bisa lebih objektif akademik itu. Jadi itu harus dilakukan. Mohon maaf ya teman-teman dari Dinas Pendidikan, sosialisasi, diberikan pemahaman. Memang prestasi, tapi ada lagi nilai lembaga, akreditasi sekolah lembaga. Nilai KDRT itu juga beda-beda. A yang satu beda dengan A yang lain, gitu ya. Lembaga itu kan nilai akreditasi kan A, B, C, D gitu ya. Nilai A katakan prestasinya 95, prestasinya aja sudah beda antara sekolah satu. Nah, ketika ini diterima, loh itu kok diterima pada sekolah dari situ dan lain sebagainya. Sehingga wali murid pasti protes. Beda dengan nilai itu standar. Semua sama. Berarti ini bisa menjadi sebuah masukan untuk Dinas Pendidikan gitu ya Pak ya, bahwa harus ada standarisasi nilai supaya yang masuk lewat jalur prestasi nilai rapot ini juga tidak banyak yang dikecewakan, karena memang balik lagi, ini saya juga mengalami sih Pak. Jadi ada beberapa sekolah begitu kan, ternyata di sekolah A nilai 80 itu standar aja, B aja gitu. Tapi di sekolah B nilai 80 udah bagus banget. Akhirnya ketika masuk ke sekolah yang sama tujuannya, sekolah B nggak ada yang diterima karena ya cuman berapa gitu yang diterima yang sekolah ini gitu. Kayak oh ternyata beda ya, dan ini menjadi tidak adil bagi masyarakat, benar nggak sih Pak? Ya betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan 80 di sekolah yang bagus itu luar biasa. Iya. Tapi 90 di sekolah yang biasa-biasa saja. Karena nanti nilai rapot itu adalah rata-ratanya, Mbak. Tidak melihat dari mana asal nilai itu, dari lembaga mana enggak. Nilai rata-rata rapot, ini 95. Nilai rata-rata rapot ini 70 atau 80. Padahal udah ngoyo banget tuh Pak yang 80. 80 ini dari sekolah, mohon maaf, yang favorit, yang bagus. Biasanya sulit malahan. Dari nilai 8, yang 95 itu mohon maaf dari sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. Sekolahnya biasa dan lain sebagainya. Makanya diikat dengan nilai lembaga, nilai sekolah. Nilai sekolah itu diukur dengan akreditasi sekolah. Jadi ini memang banyak masalah. Tentunya kebijakan ini kan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya bukan kewenangan provinsi. Provinsi itu melaksanakan, yang mengubah ya pusat. Pusat ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, dari sistem zonasi menuju ke sistem domisili ini kan berarti ada evaluasi sampai akhirnya ada perubahan sistem. Dari evaluasi yang ada, apakah sekolah-sekolah unggulan ini menjadi lebih inklusif, Pak? Jadi begini, sebenarnya sekolah itu nanti harapannya ya sama. Kalau memenuhi standar pendidikan, kemudian nilai standar itu kan ada standar isi, proses, kompetensi lulus, sarana prasarana, standar pembiayaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan itu ada, dinilai oleh BNHP. Kalau itu dilakukan dengan bagus dan nilainya itu A+, itu berarti sekolah ini memang baik. Gitu. Harapannya kualitas lulusannya juga baik. Makanya itu arahnya nanti mestinya ya harus mengarah ke sana dulu. Sekarang kan wali murid biasanya nggak paham itu juga, gitu ya. Tapi dengan adanya sistem ini sekarang sebenarnya hampir sama saja. Kembali lagi yang dulu, zonasi diganti domisili. Kalau yang lainnya hanya persentase saja yang dikurangi. Kelihatannya dari prestasinya dipertahankan, dinaikkan, sekarang menjadi 65%. Makanya 65% itu artinya yang daftar 100, yang diterima 65 gitu ya. Dan itu harus dimengertikan kepada wali murid, jangan sampai nanti ada masalah, dan pasti ada masalah. Lihat saja nanti, karena memang variabelnya itu terlalu banyak. Belum prestasi, belum domisili, belum, mohon maaf, mutasi, belum. Dan kalau mutasi kan paham ya, artinya orang tua mutasi betul. Artinya kerja di militer, mutasi di daerah Surabaya dan lain sebagainya. Belum
misalkan afirmasi. Padahal anak itu diterima misalkan jalur prestasi, tapi kan wali murid nggak ngerti. Oh, anak itu loh dari sekolah jauh gitu ya. Dia nggak ngerti prestasinya bagus, kok diterima. Padahal yang dekat nggak diterima, itu sudah protes. Itu jadi masalah begitu jadi masalah, ya Pak ya. Iya. Tapi apakah kalau misalkan untuk meminimalisir masalah tersebut, apakah harus memang kalau misalkan ada anak yang diterima dari sekolah yang jauh, harus dikasih tahu ini tuh dia masukin lewat jalur prestasi, biar wali murid yang lainnya nggak protes. Harus seperti itu kah Pak? Ya, pengumumannya jadi satu. Nah, pengumumannya itu satu yang diterima ini. Karena nggak ngerti yang diumumkan itu misalkan prestasinya bagus. Pada saat dia tahu loh, ini loh rumahnya misalkan dekat sana Gunung Anyar, kok diterima di SMA 5, sudah tanda tanya. Iya, gitu. makanya. Jadi memang harus ada semacam pengumuman begitu ya Pak? Iya, pengumumannya jelas-jelas diumumkan, tapi nggak ditulis pengumuman ini diterima prestasi, pengumuman ini diterima. Harus, berarti besok harus seperti itu, harus ditulis makanya ya Pak kalau ya? saya mudah-mudahan nanti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu merubah pola. Tidak sistem itu tidak sistem nilai, dan nilai itu yang membuat bisa pusat, bisa provinsi, sudah satu. Nilai diuji tek itu sudah, kalau nilainya bagus ya bisa daftar di sekolah manapun. Itu Mbak. Dan sekolah manapun dia tampungnya kan ada Mbak. Dia tampung misalkan di SMA 5, misalkan 300 orang, kan peringkatnya dari nilai bagus sampai 395 sudah diterima, diumumkan dan terbuka. Dan saya yakin nggak ada masalah. Dan akhirnya menjadi sebuah kompetisi yang sehat, lebih sehat. Dan anak belajar sekarang ini Mbak Apriliana ya, kurikulumnya merdeka. Kemudian anak ya belajar nggak belajar mesti naik kelas. Iya, itulah belajar nggak belajar mesti lulus. Belajar nggak belajar pasti diterima di SMA 5 karena rumahnya dekat. Iya, ya gitu. Sekarang kesannya kan gitu. Sehingga ngapain sekolah serius belajar. Wali murid juga sulit Mbak membimbing anak. Dia anak dikatakan walama ngapain belajar, saya sekolah dekat dengan SMA 5. Kayak kurang motivasi jadinya ya Pak ya. Makanya sekarang itu dorongan untuk belajar itu kurang sungguh-sungguh. Makanya sistemnya yang harus dirubah. Saya yakin kalau Menteri Pendidikan Nasional nanti, Pendidikan dan Menengah Nasional nanti merubah itu, sudahlah nilai, dan sekarang akan dilakukan tes potensi akademik oleh Menteri. Saya kira itu setuju. Jadi tes itu nanti bisa digunakan untuk misalkan SPMB atau dan lain sebagainya. Dan hanya satu ukurannya. Iya. Jadi kalau sudah wajar lah, misalkan hanya anak pintar sekolah di SMA 2, SMA kompleks. Sebenarnya itu kan hal yang wajar ya Pak ya. Sekolah pintar misalkan diterima di UNER kan ya biasa saja. Iya. Diterima misalkan di SMA 1 Sidoarjo ya biasa saja. Dan itu tidak mesti anaknya orang kaya, anaknya orang miskin kalau nilainya bagus ya sudah berhak untuk menduduki di sekolah tersebut atau di lembaga tersebut. Nah, bicara tentang nilai yang bagus dan akhirnya diterima di sekolah yang bagus. Sebenarnya kalau ini kan tingkatnya SD sampai SMA ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita bicara di tingkat kuliah, universitas, itu kan anak-anak yang masuk di UNER lewat jalur prestasi atau lewat jalur SPMB, ya mereka akan dinilai mereka memang pintar gitu, mereka memang pantas. Yang masuk ke UNER lewat jalur SPMB bisa dinilai pantas. Kenapa yang masuk SMA lewat jalur prestasi ini menjadi sebuah tanda tanya besar? Padahal kan sebenarnya sama aja ini loh Pak. Ya, karena prestasi tadi ukurannya raport, raport sekolah. Ya nggak sama standarnya. Ya, standarnya beda-beda. Kalau di perguruan tinggi ya tes, jadi perguruan tinggi melakukan tes. Jadi ukurannya yaitu biasanya anak yang pintar ya nilainya bagus. Ya itulah yang diterima di perguruan tinggi tersebut. Dan masyarakat lebih menerima sebenarnya. Dan berarti, itu adil, keadilannya ada. Kalau ini enggak, pakainya sekolah. Nah, jauh dekat itu makanya tadi saya kalau memang itu masih dipertahankan sistem PMB domisili ya harus lembaganya ditambah. Menambah lembaga itu juga tidak semudah menambah lembaga, masalahnya banyak, belum gurunya dan lain sebagainya, karyawannya dan lain sebagainya. Nanti ngangkat pegawai negeri, anggarannya ya kembang kempis karena yang bayar kan pusat dan lain sebagainya. Itulah permasalahan pendidikan begitu kompleks. Ya. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan nih Pak dari obrolan kita ini,
ketika sistem domisili ini tetap dipertahankan, solusinya hanya menambah lembaga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tapi kalau tidak mau menambah lembaga, tidak mau menghadapi masalah yang ada di saat sistem domisili ini berjalan, solusinya adalah merubah sistem menjadi ujian. Yang namanya tes potensi akademik atau apa namanya ya terserah, pokoknya nilai itu. Dan itu satu standar. Dan hanya itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Makanya kebijakan ini kan ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau kabupaten, kota, provinsi itu kan hanya melakukan saja. Ya melakukan itu juga repotnya, masalahnya dilimpahkan ke kabupaten, kota, ke provinsi, tidak ditangani pusat, padahal aturannya yang buat pusat. Kita itu otonomi tapi belum otonomi betul. Tapi kalau zaman saya itu sentralisasi, artinya otonomi diberikan kewenangan khusus itu. Bisa nggak sih Pak, Menteri mungkin ya bisa menjadi masukan Menteri Pendidikan, coba melihat pendidikan di zaman dahulu gitu, untuk berkaca dan apa namanya, memperbaiki sistem pendidikan modern saat ini. Ternyata kalau dulu sistem pendidikannya sentralisasi itu justru tidak meminimalisir masalah, tapi dengan sistem pendidikan yang mulai aneh-aneh di zaman modern ini ternyata banyak masalah. Mungkin ini bisa jadi masukan juga begitu ya Pak ya, evaluasi. Makanya nanti evaluasi itu harus dilakukan menterinya ngumpulkan misalkan kepala dinas pendidikan dasarnya atau tokoh-tokoh pendidikan yang dianggap mampu menguasai itu diundang, gimana sih sebenarnya. Setelah itu kemudian diramu oleh tim khusus menteri, baru dilakukan kebijakan. Mestinya kan gitu. Sekarang kan enggak, pokoknya duduk-duduk ada kebijakan baru. Akhirnya ya yang daerah itu ya terkaget-kaget gitu dan karena masalahnya kan di daerah. Betul. Kalau PMB misalkan SPMB, SMA, SMK ya mesti di provinsi. Kalau SPMB, SMP, SD ya di kabupaten kota. Tetapi nanti Mbak April yang perlu diberikan catatan khusus itu, kalau menambah lembaga, mohon dihitung betul jumlah sekolah SD negeri swasta dan SMP negeri swasta yang ada. Kalau lulusannya itu meledak, perlu ditambah lembaga ya ditambah. Ya, semoga kedepannya pendidikan di Indonesia semakin maju ya Pak ya. Insya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak di episode yang lainnya. Terima kasih Pak Rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.